ada baiknya teman-teman pilih broker yang benar ya, yang sudah sebelumnya pemakai sebelumnya gimana gitu, pasti banyak review ya mengenai broker yang terpercaya atau broker yang tidak. Oke, selamat siang semua, salam profit, saya Saiful dari platinumforex.id. Vlog kali ini ada kabar ini sedikit heboh karena menyangkut uang tunai senilai 1,2 miliar. Berita ini saya sadur dari controlnews.co tentang uang 1,2 miliar rupiah tidak bisa ditarik. Uang 1,2 miliar rupiah tak bisa ditarik atau tidak bisa di WD. Nasabah desak PT IBF kembalikan uang hasil trading. Lagi-lagi ini berhubungan dengan trading forex ya. Jadi ketika teman-teman profit kemudian tidak bisa WD, itu jadi permasalahan. Siapakah yang salah? Mari kita lihat. Sebelumnya kita lihat dulu, PT IBF itu adalah PT International Business Venture atau IBF yang beralamat di Bandung. Ketika saya cek di WikiEffect, dia punya skor 7,25. Kemudian regulasinya adalah Bapeti dan JFX. Jadi ini secara lisensi di Indonesia adalah broker lokal yang teregulasi. Nomor Bapetinya 912 tahun 2006. Kemudian dia juga terlisensi dari Jakarta Future Exchange tahun 2005, nomor SPAB 142. Jadi artinya PT IBF atau PT Indonesian Business Venture yang dialamat di Bandung ini adalah broker lokal yang teregulasi oleh Bapeti yang resmi ada di Indonesia. Kemudian tentang pemberitaan kenapa ada nasabah yang uang 1,2 miliarnya tidak bisa di WD, kita lihat pemberitaannya. Disadur dari controlnews.co Kota Bandung, seorang nasabah bilang alami kerugian fantastik hingga 1,2 miliar rupiah setelah dirinya gagal melakukan penarikan dana yang tersimpan dalam akun trading di bawah naungan PT International Business Venture atau IBF yang beralamat di Kota Bandung. Diketahui PT IBF merupakan perusahaan pialang berjangka yang legal dan terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti, serta memiliki banyak cabang di kota-kota besar di Indonesia. Namun ditemukan ada nasabah yang merasa sangat dirugikan karena gagal melakukan penarikan atau dana WD. Nasabah tersebut bernama Randy yang awalnya mendapat penawaran untuk membuka akun trading di PT IBF dengan deposit 500 juta. Dikarenakan ada floating loss, nasabah melakukan top up dana 500 juta lagi. Meskipun pada akhirnya total loss di akun awal ini nasabah tidak menyalahkan siapa-siapa. Di kemudian hari, nasabah melakukan pembukaan akun kedua dengan deposit 500 juta lagi. Jadi dia depo ulang. Ungkap Randy, saya memiliki dua akun trading di IBF. Akun pertama total deposit 1 miliar rupiah dan mengalami kerugian dalam transaksi trading hingga tersisa 1,9 juta rupiah. Dan kemudian saya buat akun kedua dengan deposit awal 500 juta, ungkap Randy. Randy menuturkan dalam perjalanan waktu, akun kedua tersebut mendapatkan profit dan berhasil melakukan beberapa kali penarikan dana WD. Akun kedua saya sudah pernah melakukan WD 4 kali dan semuanya berhasil. Kemudian saya menyisihkan saldo di akun saya sekitar 500 juta rupiah dan melakukan kembali transaksi trading hingga profit menjadi lebih 1,2 miliar rupiah saldo yang ada di akun saya, imbuhnya. Dikatakan Randy, dirinya bermaksud untuk menarik seluruh dana yang ada di akun namun selalu gagal bahkan ditolak. Ada kejanggalan ketika ingin melakukan penarikan WD saldo yang ada di akun. Baik akun pertama dengan sisa saldo 1,9 juta maupun akun kedua saldo sekitar 1,2 miliar rupiah. Bagaimana mungkin dana nasabah yang seharusnya diawasi oleh Bapeti di segregat akun tidak bisa ditaruh oleh pemilik akun, kata dia. Pada tanggal 6 April saya melakukan withdraw di akun pertama dengan sisa saldo 1,9 juta rupiah dan akun kedua dengan saldo sekitar 1,2 miliar rupiah namun di reject dengan alasan tidak jelas. Ditunggu-tunggu pun tidak ada itikat baik dari PT IBF untuk menyelesaikan masalah WD ini hingga kemudian tanggal 20 Juli 2023 saya membuat laporan online ke Bapeti
melalui pengaduan online Bapeti, ungkapnya. Sebagaimana informasi, berdasarkan Peraturan Bapeti Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 10, pialang berjangka wajib menyelesaikan pengaduan paling lama 21 hari kerja terhitung setelah Bapeti memberikan persetujuan diterimanya pengaduan. Saya diundang untuk bertemu dengan pihak IBF pada tanggal 4 September 2023. Sudah melebihi batas yang diatur oleh Bapeti. Artinya ini sudah melanggar aturan yang ada ketika sejak saya melakukan pengaduan ke Bapeti. Hingga kini permasalahan terkait ditolaknya penarikan dana saya tidak kunjung selesai, ungkap Randy di hadapan seluruh media. Undangan dari PT IBF saya hadiri langsung, dan dalam pertemuan empat mata antara saya dengan salah seorang pihak IBF yang bernama Ilham, bagian kepatuhan PT IBF, tidak ada solusi. Karena yang terjadi bukan musyawarah, justru penyampaian kemauan dari PT IBF untuk membayar sebagian kecil dan nilainya tidak mencapai 10% dari total dana saya yang WD dengan alasan saya sudah profit. Kemauan dari pihak IBF pun saya tolak, tambahnya. Dikarenakan tidak mencapai kesepakatan, Randy berencana untuk melaporkan hal tersebut ke Bursa Berjangka atau PBJ dan meminta pihak Bapeti untuk ikut turun tangan atas permasalahan nasabah PT IBF. Saya bersama tim akan melaporkan ini ke PBJ. Saya berharap Bapeti selaku pembuat regulasi sekaligus pengawas dapat ikut andil ketika ada nasabah yang dipersulit dalam melakukan penarikan dana. Menurut Randy, ada dugaan indikasi penyalahgunaan dana nasabah oleh PT IBF yang mana hal tersebut melanggar regulasi yang ada. Dugaan kuat ada penyalahgunaan dana nasabah karena saldo di akun saya itu hak saya, seharusnya PT IBF membayar sesuai dengan saldo yang ada di akun saya. Dalam perkara ini, kata Randy, Bapeti memiliki peran yang ikut turun mencari solusi karena hal tersebut melanggar aturan dari Bapeti Pasal 51 Ayat 5 Nomor 10 Tahun 2011 yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sebenarnya ini kejadiannya sudah lama, dari 6 April 2023. Ya akhirnya begitu didesak terus, kemudian tanggal 20 Juni membuat laporan ke Bapeti. Dari 20 Juli membuat laporan, kemudian dipertemukannya 4 September. Jadi memang lama ya, harus mengadu dulu baru dipertemukan oleh broker ke nasabah. Ini kalau bapaknya tidak melakukan pengaduan ke Bapeti, mungkin belum bakal bisa ketemu oleh brokernya ya. Jadi harus membuat pengaduan dulu. Ketika melihat dari sisi ini patut dipertanyakan ya, antara profesionalitas sebagai pihak broker, kenapa harus ada pengaduan dulu baru mau ditemui. Tapi kita juga harus lihat dari sisi sebelah. Sisi sebelahnya adalah bagaimana klarifikasi dari pihak PT IBF yang termuat di dalam kontrolnews.co juga. Jadi selang beberapa hari setelah liris, tadi tanggal 2 September untuk pemberitaan dari pihak nasabah, kemudian tanggal 7 September ada klarifikasi dari PT IBF terkait tuduhan gagal bayar terhadap nasabah. Jadi ini sekaligus saya bacakan. Kita harus melihat dua sisi, mana yang benar dan mana yang salah. Oke, klarifikasi PT International Business Voucher atau IBF terkait tuduhan gagal bayar terhadap nasabah 7 September 2023. Kontrolnews.co Bandung terkait dugaan gagal bayar yang dilakukan oleh PT International Business Voucher terhadap seorang nasabah bernama Randy. Pihak IBF pun akhirnya angkat bicara usai ramai diberitakan. Ya seperti biasa setelah viral baru klarifikasi ya. Sebelumnya kantor IBF yang beralamat di Pascal Hyper Square Blok D4546 Kota Bandung didatangi oleh Randy untuk meminta kejelasan terkait ditolaknya WD 1,2 miliar rupiah. Hal tersebut pun ramai diberitakan di sejumlah media online. Menanggapi hal itu, PT IBF langsung melakukan klarifikasi atas tuduhan Randy. Berikut hak jawab yang disampaikan PT IBF melalui Direktur Kepatuhan PT International Business Voucher, Haikal Ilham. Yang pertama, bahwa pernyataan saudara Randy mengenai PT IBF gagal bayar adalah tidak benar. Yang kedua, nasabah saudara Randy telah melakukan penarikan dana modal sebesar
1,5 miliar plus keuntungan transaksi sebesar 58 juta. Yang ketiga, adapun yang sedang dipersoalkan oleh saudara Randy yaitu penarikan sisa equity sebesar 1,2 miliar, di mana perihal ini belum bisa kami jalankan karena saudara Randy diduga melakukan pemalsuan data diri di bagian pekerjaan saat melakukan registrasi online untuk bergabung menjadi nasabah PT IBF. Ini maaf, untuk item nomor 3 ini agak alasannya agak aneh ya, pemalsuan data diri. Nah, ini agak aneh. Kenapa? Karena harusnya dari awal waktu pendaftaran itu nggak di approve ya, harusnya nggak di approve, atau WD selanjutnya harusnya tidak dijalankan ya. Atau biasanya kalau data diri salah atau tidak sesuai, itu deposit juga tidak bisa ya, harusnya seperti itu. Makanya poin 3 ini agak janggal. Yang keempat, atas dasar tersebut pihak compliance dan legal PT IBF sedang melakukan investasi mengenai tujuan pemalsuan data serta asal usul dana secara seksama untuk menguji dugaan tersebut. Jadi ini agak aneh juga kenapa PT IBF mempertanyakan sumber dana nasabah dari mana. Ini agak aneh ya, karena biasanya broker-broker lain nggak sampai sedetail itu ya, sumber dana dari mana itu, karena mereka kan bukan bank. Kalau kita nabung ke bank ditanya sumber dana dari mana, tapi untuk trading forex jarang dipertanyakan. Nomor 5, namun selama proses tersebut saudara ini melakukan pengaduan dan menebar pernyataan tidak benar mengenai gagal membayar IBF. Nomor 6, sebagai perusahaan pialang berjangka yang terdaftar di Bapeti dengan keanggotaan PT Bursa Berjangka Jakarta, PT Kriling Berjangka Indonesia, PT International Business Voucher memproses pengaduan nasabah saudara Randy berdasarkan peraturan Bapeti nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman penyelesaian perselisihan nasabah di bidang perdagangan berjangka komoditi, di mana berdasarkan perda di atas penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang, yaitu pertama musyawarah tingkat pialang berjangka. Apabila tidak sepakat di tingkat pialang, akan ada mediasi di tingkat bursa berjangka. Kemudian bila masih belum menemukan kesepakatan damai, akan ditangani mediasi oleh Bapeti. Nomor 7, yang dialami oleh Randy adalah masih dalam tahap upaya musyawarah dengan pialang berjangka. Seharusnya saudara Randy mengikuti prosedur sesuai yang diamanatkan Perda tahun 2020. Nomor 8, dengan demikian pernyataan saudara Randy di media KKBI mengenai IBF gagal membayar sama sekali tidaklah benar, dan tidak menutup kemungkinan kami akan melaporkan saudara Randy secara pidana atas hal ini, termasuk dugaan pemalsuan data saat melakukan registrasi online. Ini menurutku tidak signifikan ya. Kenapa? Waktu daftar tidak dipermasalahkan, tapi sekarang begitu kasus mencuat malah akan dipidana oleh PT IBF. Kenapa nasabahnya malah yang dipidanakan? Nah, ini agak aneh. Sebelumnya diberitakan bahwa nasabah bernama Randy mendesak PT IBF kembalikan uang hasil trading hingga profit menjadi kurang lebih 1,2 miliar rupiah saldo yang ada di akunnya. Narasumber Haikal Ilham, Direktur Kepatuhan PT International Business Voucher. Jadi press release tentang klarifikasi dari PT IBF menurut saya masih agak gantungnya dalam artian belum deal antara akan dibayar atau tidak, dan masih menunggu musyawarah, dan kayaknya kemungkinan nasabah akan dipidana balik. Wah, ini jadi makin rame ya. Makin rame terkait saya sebagai praktisi forex yang mengenal dunia forex juga ya, mungkin ada baiknya teman-teman pilih broker yang benar ya, yang sudah sebelumnya pemakai sebelumnya gimana gitu, pasti banyak review ya mengenai broker yang terpercaya atau broker yang tidak. Karena penting ketika kita sudah terjun dunia forex, kita harus pakai benar-benar broker yang terpercaya ya, yang trust, yang jujur, karena itu penting. Takutnya seberapa besar profit teman-teman kalau brokernya menjadikan masalah ketika WD, itu ya kita akan jadi rugi sendiri. Tapi kita tidak tahu ini mana yang benar, mana yang salah, karena prosesnya masih panjang. Saya hanya melihat dari press release di Control News, media dari Bandung,
media ini sudah mengikuti Badan Hukum PT Media Suara Indonesia. Ada SK Kemenkumham RI nomor tahun 2018, ada SIUP. Jadi harusnya media ini sudah terregistrasi di Undang-Undang Pers ya, sesuai badan hukumnya. Jika ada pendapat lain atau teman-teman yang melihat kasusnya lebih detail, bisa tulis di kolom komentar. Sebenarnya kasus yang jelasnya seperti apa? Boleh tulis di kolom komentar juga. Silakan subscribe, share, like, dan komen. Sekian, terima kasih. Salam profit.